Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, S. Mintarja. Bab 26. Witantra menarik alisnya. Ditatapnya wajah kuda sempana yang merah padam. Matanya yang menyala, bukan saja karena hatinya yang bergelora, tetapi juga karena semalam ia sama sekali tidak tidur sekejap pun. "Adi kuda sempana," berkata Witantra kemudian. "Jangan menghadap aku pagi ini. Aku sedang sibuk." "Apakah yang disibukkannya?" "Aku pasti akan menerima aku. Gadis itu masih berada di dalam istana. Aku datang untuk mengambilnya." Witantra menarik nafas. Katanya, "Dengarlah pesan aku itu." "Tidak. Aku tidak perlu." Witantra menggeram. Namun kemudian ia bertanya, "Kenapa kau masih saja di sini?" "Aku telah menyampaikan pesan lewat seorang juru panebah. Aku masih harus menunggu beberapa saat. Aku sedang mendengarkan Daksina membaca kakawin." Witantra terkejut. "Sepagi ini?" "Ya." Witantra terdiam. Sekali dipandangnya wajah Ken Arok yang tegang ketika mereka mencoba mendengarkan baik-baik, terdengarlah lamat-lamat suara Daksina dalam alunan kakawin Baratayuda. "Jadi Daksina itu membaca untuk aku?" "Ya," sahut kuda sempana pendek. Witantra menggelengkan kepalanya. Ditemuinya kuda sempana dan Tunggul Ametung dalam keadaan yang sama. Bingung. Sejenak mereka bertiga saling berdiam diri. Dalam keheningan itu terdengar suara Daksina semakin jelas. Angin pagi yang lembut berhembus perlahan menggerakkan daun kemuning, serta menggugurkan bunga-bunganya yang kering. Lamat-lamat terdengar suara burung-burung liar yang beterbangan dari dahan ke dahan, berkicau seperti suara senda yang riang. Seperti kanak-kanak yang sedang berkejaran, mereka berloncatan dari satu pohon ke pohon yang lain. Namun hati mereka bertiga, Witantra, Ken Arok dan kuda sempana sama sekali tidak seriang pagi itu. Sekali-sekali Witantra berpaling, memandang wajah Ken Arok seperti sedang minta pertimbangan. Namun Ken Arok hanya dapat menundukkan wajahnya, memandangi butiran-butiran batu-batu kecil yang bertebaran di halaman. Namun kesepian itu kemudian dipecahkan oleh suara Witantra kepada kuda sempana. "Adi kuda sempana. Lebih baik kau tidak usah menunggu aku yang sedang mendengarkan Daksina membaca kakawin itu. Marilah aku beritahukan, apa yang harus kau dengar." "Tidak," sahut kuda sempana tegas. "Kalau kalian benar-benar mendapat pesan aku, maka kalian pasti sudah mengatakannya. Sekarang ternyata kalian hanya mencoba mencegah aku bertemu dengan aku. Mungkin kalian kemarin mendengar hal-hal yang tidak kalian senangi tentang diriku, sehingga kalian mencoba menahan keterangan itu." Witantra menggeram. Dicobanya untuk menahan gelora di dalam hatinya. Baru kemudian ia berkata, "Mungkin kau benar Adi. Mungkin aku menahan beberapa persoalan yang harus aku sampaikan kepadamu. Tetapi aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Aku ingin dapat menyampaikan kepadamu dalam suasana yang tenang. Tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan tegang. Aku ingin setiap persoalan dapat kau mengerti dengan baik. Dan aku ingin kita masing-masing dapat menempatkan diri kita pada keadaan yang sewajarnya." Desah kuda sempana. "Kalau benar demikian, tunggulah sampai aku menghadap aku." "Tidak ada gunanya. Mungkin bagi kalian. Tetapi bagiku kesempatan itu akan sangat bermanfaat. Setidak-tidaknya aku dapat mengambil gadis itu dahulu." "Kau tidak akan dapat mengambilnya," tiba-tiba terdengar suara Ken Arok yang agaknya sudah kehabisan kesabarannya. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan kuda sempana. Dan bahkan Witantra pun terkejut pula. Dengan serta-merta kuda sempana melangkah maju mendekatinya sambil membelalakan matanya. Katanya, "Apa katamu? Aku tidak dapat mengambil gadis itu?" Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, ia menjadi sangat menyesal akan ketelanjurannya, namun kata-kata itu telah terloncat dari bibirnya dan kuda sempana pun telah mendengarnya. Karena itu dengan penuh kebimbangan ia memandang wajah Witantra, seakan-akan bertanya kepadanya, apa yang harus dikatakannya seterusnya. Namun Witantra sendiri masih belum dapat menguasai perasaannya, sehingga karena itu ia masih saja berdiri mematung.
Kuda sempana yang seakan-akan mendengar meledaknya guruh di telinganya itu mendesak Ken Arok. Kenapa aku tidak dapat mengambil gadis itu? Setelah berpikir sejenak, Witantralah akhirnya menemukan jawaban juga. Gadis itu jatuh sakit dan pingsan berkali-kali. Kalau kau ganggu lagi dia, mungkin gadis itu akan mati. Kuda sempana mengerutkan keningnya. Namun tampaklah betapa ia ragu-ragu mendengar jawaban itu. Dalam pada itu Ken Arok menjadi berdebar-debar. Sebenarnya ia tidak sependapat dengan Witantra yang terlalu berhati-hati dan tidak langsung mengatakan keperluannya. Bukankah akhirnya kuda sempana akan mendengarnya juga? Sebaiknya Witantra berkata berterus terang. Tetapi bukan dirinya. Karena itu, maka ia menjadi lebih berhati-hati supaya mulutnya tidak melonjak-lonjak, didesak hatinya yang tidak dapat bersabar lagi. Yang terdengar kemudian adalah jawaban kuda sempana. Aku tidak percaya. Aku akan menghadap aku sekarang. Apakah aku sudah memanggilmu? Belum, tetapi aku akan masuk ke ruang dalam. Aku akan menjadi marah. Tidak. Aku akan mengulangi permohonanku untuk menghadap lewat juru panebah yang berada di muka pintu itu. Kuda sempana tidak menunggu jawaban Witantra dan Ken Arok. Dengan tergesa-gesa ia berjalan melingkari sudut belakang istana dan menjumpai juru panebah yang duduk di tangga istana. Dengan wajah yang merah pada kuda sempana membentak meskipun suaranya tidak terlalu keras. Heh, kenapa kau hanya duduk terkantuk-kantuk? Juru panebah itu terkejut. Iya, ya tuan. Kuda sempana menjadi semakin marah mendengar jawaban itu dan berkata kasar. Apa kau tidak tahu bahwa aku mempunyai keperluan yang sangat penting? Ayo, kembali masuk ke bilik peraduan aku. Sampaikan kepada aku bahwa kuda sempana ingin menghadap. Tetapi aku sudah menyampaikan tuan. Dan tuan diperintahkan untuk menunggu. Sampai kapan, heh? Sampai aku menjadi tua? Entahlah. Aku tidak tahu. Tetapi Daksina masih membaca kakawin itu di dalam bilik Baginda. Cobalah, sekali lagi. Aku takut. Kalau kau tidak mau menyampaikan sekali lagi, awas, aku bunuh kau anak cucu. Oh. Ampun tuan. Kenapa tuan marah kepadaku? Sebelum kuda sempana menjawab, terdengarlah suara di belakang kuda sempana. Sampaikan kepada aku bahwa kali ini Witantra yang akan menghadap. Gila, desis kuda sempana sambil memutar tubuhnya menghadap Witantra. Kali ini kau akan merusak rencanaku pula? Witantra sama sekali tidak menanggapi sikap kuda sempana, bahkan dengan tersenyum ia berkata. Jangan marah kuda sempana. Kalau juru panebah itu mengulangi permohonanmu untuk menghadap aku, maka aku pasti akan sangat marah. Mungkin kau malahan diusir dari istana. Kalau permohonan ini diajukan oleh orang lain, maka pertimbangannya akan lain. Mungkin aku akan berhenti mendengarkan kakawin dan menerima aku. Dalam pada itu kau akan mendapat kesempatan untuk menghadap pula. Bukankah dengan demikian sekaligus kau akan tahu, apakah aku telah menyembunyikan beberapa keterangan atau tidak? Dan kau akan tahu pula, apakah aku berbuat demikian karena perasaan iri dan semacam itu. Kuda sempana mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggungkan kepalanya ia berkata. Baik. Baik. Kita bersama menghadap aku. Aku hormati sikapmu, desis Ken Arok. Sekali lagi kuda sempana membelalakan matanya ia tidak senang mendengar kata-kata itu dari mulut Ken Arok. Kalau Witantra yang mengucapkannya, maka ia akan berbangga. Tetapi Ken Arok adalah seorang pelayan dalam yang baru saja masuk di istana. Sehingga ucapannya itu kurang bernilai baginya. Tetapi ternyata Ken Arok sama sekali tidak berpaling ketika sinar mata kuda sempana menghunjam di biji matanya. Bahkan mata Ken Arok itu pun menjadi seakan-akan bersinar langsung menembus selaput mata kuda sempana dan menusuk langsung ke dalam otaknya. Kuda sempana yang kemudian memalingkan wajahnya. Untuk menyembunyikan perasaannya, segera ia membentak kepada juru panebah yang masih duduk kebingungan. Ayo cepat. Pergi sekali lagi menghadap aku. Kakang Witantra akan menghadap. Ya, ya tuan, sahut orang itu sambil merangkak naik ke istana. Kemudian kuda sempana, Witantra dan Ken Arok diam dalam ketegangan. Mereka tinggal menunggu, apakah aku bersedia menerima mereka atau mereka harus menunggu lagi.
Ken Arok yang agaknya jemu berdiri, segera melangkah ke tangga, dan duduk di sana sambil bersandar dinding. Sekali ia menguap, kemudian gumamnya. Semalam aku hampir tak dapat tidur sama sekali. Kuda Sempana dan Witantra berpaling kepadanya. Sahut Witantra. Barangkali di antara kita bertiga kaulah yang paling lama dapat beristirahat. Ken Arok tersenyum. Mungkin. Kuda Sempana yang akan memotong percakapan itu, mengurungkan niatnya ketika didengarnya suara Daksina berhenti. Mereka menduga bahwa juru panebah itu sudah masuk ke dalam bilik Aku Tunggul Ametung. Karena itu maka dada mereka menjadi semakin berdebar-debar. Kuda Sempana benar-benar hampir tidak sabar menunggu. Ingin ia langsung meloncat masuk ke dalam ruang dalam itu dan langsung ke ruang pusat istana. Dari sana ia akan dapat melihat Sentong Tengen, di mana Ken Dedes dibaringkannya kemarin. Tetapi ia tidak dapat berbuat begitu. Istana itu adalah istana Aku Tunggul Ametung. Karena itu, betapapun ia bernafsu, namun ia terpaksa menunggu dengan hati yang gelisah. Sesaat kemudian mereka mendengar langkah-langkah di dalam ruangan dalam. Langkah itu seolah-olah terlalu lambat sehingga hampir-hampir Kuda Sempana berteriak memanggilnya. Ketika juru panebah itu muncul dari balik pintu, Kuda Sempana dengan serta-merta bertanya. Bagaimana? Aku menunggu tuan-tuan di ruang paseban dalam. Kuda Sempana tidak menunggu apa-apa lagi. Segera ia melangkah menaiki tangga, masuk ke ruang dalam dan langsung berjalan ke ruang paseban dalam. Witantra dan Ken Arok pun kemudian melangkah pula mengikutinya. Namun mereka menjadi kecewa ketika ruangan itu masih kosong. Aku belum nampak. Tetapi mereka lega ketika mereka melihat batu hitam, tempat duduk Aku Tunggul Ametung, telah terbuka kerudung putihnya yang telah diambil oleh salah seorang juru panebah. Suara Daksina telah tidak terdengar lagi. Dengan demikian mereka mengharap bahwa segera Aku akan datang menerima mereka. Ternyata Aku itu pun tidak terlalu lama membiarkan mereka menunggu. Sejenak kemudian masuklah Aku Tunggul Ametung ke dalam ruangan itu, diantar oleh seorang emban, Daksina dan seorang juru panebah, dan seorang juru panginang. Ketika Aku itu duduk di atas batu hitam palenggahannya, maka dada Kuda Sempana seolah-olah hampir meledak karena ketidaksabarannya. Aku itu berjalan seperti seorang pengantin sakit-sakitan, duduk dengan lesunya dan kemudian mengipaskan kainnya. Kuda Sempana itu menarik nafas dalam. Baru sejenak kemudian Aku itu mulai bertanya kepada mereka. Dengan segala macam adat dan upacara. Menanyakan keselamatan dan kesejahteraan masing-masing. Aneh. Tunggul Ametung adalah Aku yang hampir tak pernah mengacuhkan adat itu. Ia berbuat sesuka hatinya. Sekali-sekali ia bertanya tentang keselamatan orang-orangnya, namun lain kali ia mulai dengan bentakan-bentakan dan umpatan-umpatan. Tetapi kali ini Aku agaknya sedang menikmati kedudukannya sebagai seorang Aku, keluh Kuda Sempana di dalam hatinya. Namun sebenarnya Aku Tunggul Ametung itu pun sedang mencoba menenangkan perasaan yang bergolak. Ketika ia melihat ketiga orang itu bersama-sama menghadap, maka berdesirlah dadanya. Untuk sekedar menenteramkan hatinya, maka mulailah Aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berarti. Tetapi ia tidak akan dapat bertanya hal-hal yang demikian itu terus-menerus. Disadarinya bahwa akhirnya pembicaraan mereka akan menginjak ke persoalannya. Karena itu, maka Aku tidak merasa perlu untuk memperpanjang segala macam pertanyaan yang aneh-aneh. Maka Aku pun kemudian tidak membiarkan dirinya diamuk oleh keraguan-raguan dan kecemasan. Biarlah seandainya orang-orang itu bertiga menemukan titik-titik pertemuan untuk bersama-sama menghadapinya. Mungkin Witantra tidak sampai hati mengatakan pesannya, tetapi mungkin pula mereka bersama-sama akan menghancurkannya. Tetapi apapun yang akan dihadapi, maka Aku akan menengadahkan wajahnya dan akan berperisai dadanya. Tunggul Ametung bukan seorang pengecut. Karena itu, maka sesaat kemudian terdengar Aku itu bertanya. Kuda Sempana. Kaulah yang pertama-tama menyampaikan pesan untuk menghadap. Apakah kepentinganmu? Kuda Sempana menarik nafas. Sembari ia bergeser maju, seolah-olah takut suaranya tidak akan dapat didengar oleh Tunggul Ametung. Katanya serak. Tuanku. Hamba hanya ingin menjemput gadis Panawijen itu. Tunggul Ametung terkejut mendengar permintaan itu. Dengan serta-merta ia berpaling memandangi wajah Witantra yang gelap. Bahkan kemudian wajah Aku itu pun menjadi semburat merah.
Berbagai persoalan bergulung-gulung di dalam dadanya. Apakah Witantra benar-benar belum menyampaikannya kepada kuda sempana? Apakah justru Witantra datang untuk membantu kuda sempana? Aku menjadi gelisah. Benar-benar tidak diketahuinya bagaimanakah sebenarnya hati Witantra dan Ken Arok. Aku yang selama ini tidak pernah ragu-ragu kepada Witantra, tiba-tiba menjadi curiga. Sejak Witantra menolak perintahnya di Panawijen. Meskipun kemarin perwira pengawalnya itu seolah-olah sependapat dengan pendapatnya tentang gadis Panawijen itu, namun kenapa tiba-tiba saja ia menghadap bersama kuda sempana? Kalau ia benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, maka kuda sempana tidak akan berkata seperti itu. Atau mereka benar-benar telah bersepakat untuk melawannya, meskipun kelak akan timbul persoalan di antara mereka sendiri? Apakah Witantra kemarin hanya memancing, agar kuda sempana dapat diperalat olehnya? Witantra merasakan keraguan Tunggul Ametung. Karena itu maka segera ia berkata, "Aku, hamba memang belum mengatakan pesan tuanku." Kenapa? Dengan serta-merta terloncat pertanyaan dari mulut Tunggul Ametung. Namun sekali lagi Tunggul Ametung menengadahkan wajahnya, ia adalah seorang yang memiliki berbagai kekuatan di dalam tubuhnya, yang seandainya perlu, akan dibangunkannya pada saat-saat itu. Hamba belum mendapat kesempatan. Ketika pagi-pagi tadi hamba datang ke pondok Adi Kuda Sempana, Adi Kuda Sempana telah pergi ke istana. Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Agaknya perasaannya sendirilah yang telah menggelapkan nalarnya. Kesalahan-kesalahan yang telah membebani perasaannya itulah yang telah menimbulkan berbagai prasangka dan kecurigaan. Namun jawaban Witantra itu sama sekali belum memuaskannya, sehingga ia bertanya pula. "Kau telah bertemu dengan kuda sempana sebelum datang menghadap. Kenapa kau tidak berkata apa-apa kepadanya?" Kuda sempana tidak mau mendengarkan, tuanku. Ia ingin menghadap tuanku dan mendengar langsung tentang persoalan yang kita bicarakan dari tuanku sendiri. Aku mengerutkan keningnya. Kini ditatapnya wajah kuda sempana dengan tajamnya. Kemudian terdengar ia menggeram. "Benarkah demikian kuda sempana?" "Iya, tuanku. Aku telah memberikan perintah kepada Witantra." "Kenapa kau menolak?" Sikapnya sangat menyakitkan hatiku. "Kenapa?" "Semalam aku telah menemui kedua-duanya. Adi Ken Arok dan Kakang Witantra, tetapi mereka menolak memberitahukan sesuatu kepadaku, dibiarkannya aku menunggu dalam kegelisahan." Tunggul Ametung sekali lagi mengerutkan keningnya. Kemudian kepada Witantra dan Ken Arok ia bertanya. "Benarkah demikian?" "Hamba tuanku," sahut Witantra. "Hamba ingin menyampaikannya pagi ini." Dalam pada itu kuda sempana menyahut. "Sengaja mereka membiarkan aku mengalami guncangan-guncangan batin di malam itu. Sebenarnya aku tidak melihat perbedaan apa-apa. Malam tadi atau pagi ini. Tidak ada bedanya," sahut aku Tumapel itu. "Kenapa kau tunda-tunda sehingga kuda sempana terpaksa datang sendiri kepadaku?" Witantra mengangkat wajahnya sesaat, kemudian kembali ia tunduk sambil menjawab. "Maksud hamba ingin mengatakannya dengan tenang setiap persoalan, setiap kemungkinan, dan setiap perjanjian." "Perjanjian?" potong kuda sempana, wajahnya tampak berkerut-kerut penuh persoalan. Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian ia berkata pula. "Apakah semalam kau tidak menemukan ketenangan itu? Justru malam hari?" "Tuanku benar," sahut kuda sempana. "Sebenarnya di malam hari segalanya menjadi lebih tenang. Tetapi Kakang Witantra sengaja membiarkan aku menghadap aku sendiri." Witantra menarik nafas panjang. Kemudian sekali ia berpaling kepada Ken Arok. Dilihatnya Ken Arok menggigit bibirnya untuk menahan perasaannya yang bergelora. Ia sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Kalau saja tidak di hadapan aku, maka ia akan berkata lantang. "Kuda sempana. Gadis itu sudah bukan hakmu lagi. Kalau kau marah, kau mau apa? Kita dapat berkelahi, sebab kami tidak takut kepadamu." Tetapi di hadapan Tunggul Ametung, ia hanya dapat mengumpat-umpat di dalam hati. Akhirnya Witantra itu pun berkata, "Ampun tuanku. Kuda sempana datang ke rumah hamba. Adalah tidak mungkin hamba membicarakannya di hadapan istri hamba. Sebab hamba tidak yakin Adi Kuda Sempana dapat menahan hatinya. Karena itu hamba datang ke pondoknya. Seandainya Adi Kuda Sempana tidak dapat menahan diri, maka akan hamba layani apa saja yang akan dilakukannya."
Tidak di rumahku, tidak di hadapan istriku yang akan banyak mempengaruhi perasaan hamba. Telinga kuda sempana benar-benar serasa tersengat mendengar penjelasan Witantra itu. Terasa kini bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Karena itu, maka hatinya menjadi semakin gelisah dan kehilangan kesabaran. Dari dahi dan keningnya mengalir keringat yang dingin. Sekali-kali tampak ia mengusap wajahnya, namun kemudian terdengar ia menggeretakkan giginya. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, "Ya, alasanmu dapat aku mengerti Witantra. Nah, kalau demikian katakanlah sekarang. Jangan Kakang Witantra, potong kuda sempana. Kenapa bukan tuanku sendiri yang memberikan perintah kepada hamba untuk berbuat apa saja?" Tunggul Ametung menarik nafas. Sesaat ia menjadi ragu-ragu. Persoalan ini benar membuatnya pening. Namun kemudian ditemukannya keseimbangannya dengan baik, sehingga aku itu berkata lantang. Aku perintahkan kepadamu, heh kuda sempana, untuk mendengarkan penjelasan dari Witantra. Kuda sempana menggeram. Namun ia tidak berani membantah. Karena itu maka ia hanya dapat menundukkan kepalanya. Namun hatinya serasa melonjak-lonjak hampir tak terkendali. Witantra membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian sahutnya. Titah aku akan hamba laksanakan. Berkatalah, potong kuda sempana. Witantra memandang aku untuk sepintas. Ketika aku mengangguk, maka mulailah Witantra berkata. Adi kuda sempana. Adalah sudah Adi ketahui, bahwa persoalan timbal balik dan saling berturutan akan dapat terjadi. Apa yang Adi lakukan dapat pula dilakukan oleh orang lain. Dan apa yang Adi kehendaki dapat pula dikehendaki oleh orang lain. Aku tidak tahu, apakah maksud Kakang dengan kata-kata yang tak dapat aku mengerti itu. Katakanlah, apa yang harus Kakang katakan kepadaku? Nah, itulah sebabnya aku lebih senang mendengarnya dari orang lain daripada Kakang Witantra yang tidak pernah berterus terang. Aku mengerutkan keningnya dan Witantra menarik nafas dalam-dalam. Namun yang terdengar adalah gumam Ken Arok lirih. Ya, sebaiknya Kakang Witantra berterus terang. Akan dibuka kembali sayembara tanding. Heh, alangkah terkejutnya kuda sempana. Dan bahkan Witantra dan Tunggul Ametung pun terkejut pula. Tetapi segera mereka mencoba menguasai diri mereka masing-masing. Witantra mengangguk-angguk. Disadarinya bahwa agaknya ia mencoba terlalu hati-hati sehingga baik kuda sempana maupun Ken Arok menjadi tidak bersabar. Karena itu maka katanya. Baiklah. Baiklah aku akan berkata berterus terang supaya semuanya menjadi lekas jelas. Supaya tidak menimbulkan berbagai pertanyaan yang terlalu lama mengganggu perasaan meskipun maksudku, supaya aku dapat menjelaskan dengan baik dan hati-hati, namun agaknya kalian tidak bersabar, sehingga... Itukah yang akan kau katakan? Alasan-alasan yang menjadi semakin melingkar-lingkar. Aku menjadi semakin pening mendengarnya, potong kuda sempana. Sementara itu Ken Arok menggaruk-garuk kepalanya dengan ujung telunjuknya. Oh, desah Witantra. Ia adalah seorang prajurit. Ia lebih pandai memainkan pedang daripada berbicara. Karena itu, maka ia menjadi bingung. Namun ia tidak mau gagal hanya untuk mengucapkan sebuah tantangan. Meskipun tantangan ini agak berbeda dengan tantangan yang harus diucapkan kepada lawan yang sesungguhnya. Maka kemudian setelah menarik nafas dalam-dalam, meloncatlah dari mulutnya. Iya. Akan aku katakan, bahwa Adi kuda sempana harus mengalami sikap yang sama dengan yang pernah dilakukannya. Kini seseorang berusaha mengambil gadis Panawijen itu dengan cara yang sama dengan yang telah kau lakukan. Wajah kuda sempana segera memerah bara, sejenak ia terbungkam, namun terdengar giginya gemeretak menahan marah. Sepasang matanya memandang Witantra dengan sinar yang ganjil. Ruang Paseban dalam itu menjadi sepi. Hanya desah nafas yang memburu terdengar bersahut-sahutan. Tetapi sejenak kemudian terdengarlah suara kuda sempana meledak dalam kesepian itu. Setan belang! Siapakah yang akan merebut gadis itu dari tanganku? Aku telah mengambilnya dengan susah payah. Aku sadari kemungkinan yang sama itu terjadi. Tetapi aku pun laki-laki. Aku pertahankan gadis itu dengan nyawaku. Aku telah menyangka, sahut Witantra. Meskipun suaranya agak gemetar, namun ia masih tetap tenang.
Bahwa Adi tidak akan membiarkannya diambil orang setelah Adi menempuh segala macam cara untuk mendapatkannya. Nah, katakan kepadaku, siapakah laki-laki itu? Kakang sendiri atau siapa? Aku telah beristri. Aku tidak akan mengambil istri yang lain dari istriku itu. Ya, itu bukan urusanku. Tetapi siapa? Witantra ragu-ragu sejenak. Sekali ditatapnya wajah aku. Namun Tunggul Ametung yang garang itu menundukkan wajahnya. Adi Kuda Sempana, sahut Witantra. Siapapun yang akan mengambil gadis itu bukan soal. Tetapi aku ingin menjelaskan siapakah yang akan melakukan sayembara tanding untuk itu. Sama sekali bukan sayembara, potong Kuda Sempana. Sayembara adalah tuntutan gadis itu. Tetapi apa yang akan terjadi adalah kebiadaban, perkosaan dan perampasan. Nah, siapakah orangnya? Oh, desah Ken Arok mendengar kata-kata Kuda Sempana. Namun ia tidak meneruskannya. Tetapi di dalam hatinya berkecamuk perasaan yang aneh. Kuda Sempana itu dapat berkata dengan mulutnya sendiri. Kebiadaban, perkosaan dan perampasan. Alangkah anehnya manusia ini. Ia dapat mengatakannya untuk orang lain, tetapi terhadap tingkah lakunya sendiri? Dan terdengar Witantra menjawab. Mungkin Adi benar. Namun ini adalah akibat perbuatan Adi yang serupa pula. Wajah Kuda Sempana menjadi semakin membara mendengar jawaban Witantra itu. Ditatapnya mata Witantra seperti hendak ditembus sampai ke jantungnya untuk melihat siapakah orang yang telah berkhianat itu. Dalam kemarahan terdengar ia menggeram. Kakang Witantra, sebutkan orang itu. Apakah akan dinamakan sayembara tanding? Apakah akan dinamakan apa saja? Aku tidak akan berkeberatan. Sekarang, besok atau kapan? Namun bagiku lebih cepat lebih baik. Baiklah Adi, sahut Witantra. Meskipun demikian, marilah kita sebutkan peraturan yang akan berlaku dalam perang tanding itu. Omong kosong dengan segala macam peraturan. Aku tidak berbicara tentang peraturan, pada saat aku mengambil gadis itu, jawab Kuda Sempana. Tetapi itu kurang baik. Marilah kita bersikap seperti orang-orang yang mempunyai adat. Adat yang akan menampakkan sifat-sifat kejantanan kita. Kita tidak sekedar ingin menang, tetapi kita uji, apakah kita laki-laki jantan, apakah kita selicik setan. Bagus. Apakah peraturanmu? Yang kalah harus mengaku kalah. Tak ada persoalan lagi di kemudian hari. Gadis itu berada di tangan yang menang. Apapun yang akan dilakukan atas gadis itu. Apakah tandanya kalah? Menyerah, atau menjadi tidak berdaya? Sampai mati. Itu tidak perlu. Bertanya aku itu. Pengecut. Kalau salah seorang terbunuh apakah yang lain masih harus dihukum karena melakukan pembunuhan? Witantra mengerutkan keningnya. Kuda Sempana benar-benar sulit untuk diredakan. Namun Witantra dapat mengerti pula perasaannya. Karena itu, disadarinya bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang sangat berat. Sejenak ia mengalami kesulitan mendengar pertanyaan Kuda Sempana itu, sehingga ia berdiam diri untuk menimbang-nimbang. Yang terdengar adalah suara Ken Arok perlahan-lahan. Tidak. Witantra berpaling. Ken Arok yang merasa terlanjur mengucapkan kata-kata itu, segera menundukkan wajahnya. Ketika Witantra memandang wajah Tunggul Ametung sesaat tampaklah wajah itu menjadi tegang. Apa yang kau maksud Adi? Bertanya Witantra. Ken Arok menjadi ragu-ragu, meskipun demikian ia menjawab sambil menundukkan wajahnya. Maksudku, kalau terpaksa terbunuh, bukankah itu berarti suatu kecelakaan? Kecelakaan yang tidak dapat dihindarkan, sehingga pihak yang lain tidak dapat dinyatakan bersalah. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian gumamnya lirih. Ya demikianlah. Bagus, sambut Kuda Sempana sambil menggosokkan telapak tangannya. Seolah-olah pada saat itu juga telah siap melepaskan kekuatan pamungkasnya, Aji Kalabama. Kemudian terdengar Witantra berkata, "Kau sependapat?" "Aku sependapat," sahut Kuda Sempana. "Tetapi sebutkan kepadaku. Siapakah yang akan memasuki gelanggang?" "Itu tidak penting, kau akan melihatnya nanti di arena." "Tidak perlu kau rahasiakan Kakang, sekarang atau nanti aku akan melihatnya," bantah Kuda Sempana. Tetapi ia menjadi ragu-ragu untuk sesaat, apakah orang itu Mahisa Agni? "Agni terluka," katanya di dalam hati.
Witantra ragu-ragu sejenak. Sekali-sekali ia melihat kuda sempana memandang Ken Arok dengan tajamnya. Kuda sempana itu pun menaruh curiga pula kepada pelayan dalam yang baru itu. Tetapi ketika dilihatnya Ken Arok menundukkan wajahnya, maka segera ia mendesak. Siapa? Witantra menggigit bibirnya. Banyak persoalan yang mengganggu perasaannya saat itu. Tetapi kemudian hatinya menjadi bulat, gadis itu harus diselamatkan. Karena itu, maka kemudian ia menjawab perlahan-lahan. Aku, Adi. Kau. Kau, teriak kuda sempana hampir tidak percaya, matanya seolah-olah hampir meloncat dari kepalanya. Sesaat ia terpukau, namun kemudian ia tertawa aneh sekali. Di antara suara tertawanya ia berkata, Kau, jadi kau yang telah beristri seperti yang kau katakan tadi jatuh cinta kepada gadis Panawijen itu? Kalau demikian, maka aku benar-benar berbahagia. Gadis itu pasti gadis cantik sekali. Kalau tidak, maka tidak akan ia membuatmu gila Kakang Witantra. Lalu mau kau apakah istrimu yang tua itu? Kau buang. Kau buang. Atau kau madu? Witantra membiarkan kuda sempana mengumpat-umpat. Dibiarkannya anak muda itu melepaskan perasaan yang menghimpit dadanya dengan suara tertawanya yang menyakitkan hati itu. Tetapi, ternyata Ken Aroklah yang tidak tahan mendengarnya, sehingga sekali-kali ia mengangkat dagunya. Tetapi sebelum ia berkata apa-apa, terdengar suara Tunggul Ametung menggelegar memenuhi ruangan itu. Agaknya aku Tumapel itu pun menjadi muak mendengar kata-kata kuda sempana. Tutup mulutmu kuda sempana. Jangan terlalu sombong. Dengar, gadis itu sama sekali tidak untuk Witantra. Tetapi aku. Ya. Aku Tunggul Ametung yang akan mengambilnya. Tetapi aku tidak mau memaksakan kehendak ini dengan kekuasaan, meskipun aku dapat melakukannya. Witantra akan berkelahi untukku. Tetapi kalau itu kau anggap tidak adil, maka ayo, pilihlah di antara kami. Aku sendiri atau Witantra yang akan maju ke arena. Aku sebagai Tunggul Ametung. Sama sekali tidak membawa kekuasaan aku Tumapel untuk persoalan ini. Mulut kuda sempana segera terkatup rapat. Meskipun demikian hatinya bergelora dahsyat sekali. Ternyata aku Tunggul Ametunglah yang akan mengambilkan Dedes. Benar-benar tidak diduganya. Sesaat ia menyesal bahwa ia telah memungkinkan aku itu melihat wajah Ken Dedes. Namun kemudian ia menjadi tatak kembali. Aku tidak akan membawa kekuasaannya dalam persoalan ini. Sehingga ia diberinya izin memilih lawan Tunggul Ametung atau Witantra yang akan mewakilinya. Untuk sesaat mulut orang-orang di ruangan itu tertutup rapat-rapat. Tak seorang pun yang segera mengucapkan kata-kata. Yang terdengar adalah nafas mereka bersahut-sahutan seakan-akan sedang berpacu. Kuda sempana yang dicengkam oleh kedahsyatan gelora di dadanya duduk terpaku dengan tubuh gemetar. Sekejap dipandanginya wajah Tunggul Ametung yang tegang, sejenak kemudian ia berpaling ke arah Witantra yang duduk terpekur. Sekali-sekali ditatapnya juga kepala Ken Arok yang tunduk. Namun Tunggul Ametung tidak menunjuknya menjadi salah seorang yang dapat dipilihnya untuk menjadi lawannya. Sesaat kuda sempana menimbang-nimbang. Apakah ia harus memilih Tunggul Ametung atau ia harus menunjuk Witantra? Kuda sempana pernah mendengar kesaktian mereka berdua. Meskipun kuda sempana sebagai seorang pelayan dalam belum pernah pergi berperang bersama dengan salah seorang dari mereka, namun telah didengarnya, betapa nama-nama mereka menjadi buah bibir kawan dan lawan. Kini ia harus memilih salah seorang daripadanya. Tetapi kuda sempana kemudian menengadahkan wajahnya. Aku bukan prajurit pengawal raja, katanya di dalam hati. Tetapi aku dipercaya untuk menjadi seorang pelayan dalam. Aku adalah seorang yang telah mendalami ilmu yang jarang dimiliki orang, Kalabama. Meskipun seandainya mereka memiliki kekuatan melampaui kekuatan manusia biasa, maka dengan Kalabama mereka pasti akan luluh. Tetapi kuda sempana menjadi ragu-ragu sesaat. Mahisa Agni adalah contoh dari mereka yang tidak dapat dihancurkan dengan Kalabama. Berbeda dengan Wiraprana, yang mati oleh tangannya tanpa kesaktiannya itu dipergunakan. Ketika ia sedang sibuk menimbang-nimbang terdengar Tunggul Ametung yang hampir pingsan karena ketegangan itu, berteriak. Ayo, apakah kau tiba-tiba menjadi bisu? Pilih di antara kami berdua, aku atau Witantra. Kuda sempana menarik keningnya. Ia harus cepat-cepat memberikan keputusan. Yang pernah didengarnya, Tunggul Ametung adalah seorang yang sakti tiada taranya.
Ia memiliki sebuah pusaka, sebuah tongkat, atau lebih mirip sebuah penggada yang berwarna kekuning-kuningan. Sebuah penggada dari besi baja kuning. Alangkah saktinya pusaka itu, sehingga dengan agak berlebih-lebihan dikatakan orang, bahwa gunung akan runtuh dan lautan akan kering disambar oleh pusaka itu. Kuda Sempana meraba kerisnya. Keris ini pun sakti bukan buatan. Dengan menunjukkan ujungnya, tanpa menyentuhnya, maka hutan rimba akan terbakar dan bintang bulan akan runtuh ke bumi. Tetapi segera ia menjadi kecewa, Mahisa Agni mampu meruntuhkan keris itu dari tangannya. Mahisa Agni tidak terbakar seperti hutan rimba, dan tidak runtuh seperti bulan bintang. Ia menggeram. Keris ini akan mampu membunuh lawannya, apabila aku berhasil menggoreskan pada kulit lawan. Karena itu, maka ia tidak akan memilih Tunggul Ametung. Akhirnya setelah bulat tekadnya, maka diangkatnya wajahnya sambil berkata, "Ampun tuanku. Hamba akan memilih Kakang Witantra untuk maju, meskipun tuanku yang menghendaki gadis itu." Tunggul Ametung memandang Kuda Sempana dengan tajamnya. "Kenapa?" ia bertanya. "Kakang Witantra lebih baik bagi hamba," jawab Kuda Sempana lancar. Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Sesaat ia menjadi bimbang. Apakah Witantra dapat memenuhi janjinya, membebaskan gadis Panawijen itu, sebab sudah dilihatnya Kuda Sempana mampu membunuh Wiraprana dengan tangannya tanpa kesulitan. Namun Witantra adalah prajuritnya yang terpercaya, sehingga akhirnya ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, "Jadilah. Aku akan menyaksikan perang tanding ini. Kapan akan kalian lakukan?" "Sekarang," sahut Kuda Sempana. Tunggul Ametung mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tahu benar perasaan yang sedang bergolak di dalam dada Kuda Sempana. Karena itu ia bertanya kepada Witantra, "Bagaimana pendapatmu?" "Aku sudah menyangka bahwa adik Kuda Sempana tidak akan dapat bersabar. Aku tidak berkeberatan." "Sekarang," jawab Witantra. "Bagus. Aku siap menunggumu di luar Kakang Witantra," berkata Kuda Sempana sambil beringsut dari tempatnya. "Tunggu." Tunggul Ametung menahannya. Katanya kemudian, "Aku akan memanggil beberapa orang saksi. Beberapa orang prajurit dan beberapa orang pelayan dalam. Terserah pada tuanku. Aku tunggu kau di alun-alun, Kakang." "Tidak di alun-alun," potong Tunggul Ametung. "Tetapi di halaman belakang istana ini." "Kenapa?" "Biarlah rakyat Tumapel menyaksikan perang tanding ini. Menyaksikan betapa Kuda Sempana mempertahankan haknya yang akan direbut orang." "Gila kau," sahut Tunggul Ametung. "Apa kau sangka gadis itu sudah menjadi hakmu?" "Tidak, Kuda Sempana. Gadis itu belum hakmu. Aku Tunggul Ametung yang sengaja datang ke Panawijen untuk melindunginya dari kekotoran tanganmu, tahu?" Kuda Sempana terkejut mendengar jawaban aku itu. Tetapi Witantra dan Ken Arok sama sekali tidak, sebab mereka sudah berjanji bahwa aku akan mempertanggungjawabkan pengambilan gadis itu, seolah-olah untuknya sendiri. Hal itu akan lebih baik baginya. Sedang, apabila ternyata Ken Dedes telah bebas dari tangan Kuda Sempana, maka biarlah gadis itu menentukan kehendaknya sebagai tebusan atas kesalahan yang telah terlanjur dilakukan oleh Tunggul Ametung itu. Dan sebelum Kuda Sempana menjawab, aku itu meneruskan. "Aku beri kesempatan kau melakukan perang tanding, sebab aku tahu bahwa kau pun merasa berhak pula atas gadis itu. Tetapi tidak di muka rakyat Tumapel. Rakyat Tumapel pasti akan menuntutmu, memenggal lehermu di alun-alun sebab kau telah berani mencoba merebut gadis itu dari tanganku, tangan aku Tumapel." Kuda Sempana menjadi bingung mendengar keterangan aku itu, namun kemudian ia tidak peduli lagi. Cepat-cepat ia beringsut dan berjalan keluar dengan tanpa berkata sepatah kata pun. Sesaat kemudian Witantra pun mundur pula dari hadapan aku, sehingga tinggallah kemudian Ken Arok yang mendapat perintah dari aku untuk mengundang beberapa orang perwira prajurit dari berbagai kesatuan dan para pimpinan pelayan dalam. Sepeninggal Ken Arok, maka Tunggul Ametung segera masuk ke dalam biliknya, mengenakan pakaian kebesarannya untuk menanti persiapan yang dibuat oleh Witantra di halaman belakang istana. Sebuah arena kecil. Kepada beberapa orang juru taman Witantra memerintahkan menyiapkan tempat itu. Membentangkan tikar pandan di sekelilingnya dan beberapa perlengkapan yang lain. Kuda Sempana yang melihat itu sama sekali tidak bersabar. Dengan lantang ia berkata, "Apa perlunya segala macam persiapan itu?
Di sini kita bisa bertempur. Dimanapun dan tanpa persiapan apapun. Biarlah kali ini kita lakukan dengan baik, Adi. Meskipun tidak sempurna, biarlah kita lakukan dengan upacara perang tanding antara kesatria. Persetan, sahut kuda sempana yang kemudian berjalan mendekati Witantra. Kakang Witantra, coba katakan kepadaku, hadiah apa yang dijanjikan kepadamu, sehingga demikian bernafsu kau memisahkan Ken Dedes dariku. Apakah kau dijanjikan untuk menjabat pangkat yang lebih tinggi, bukan sekedar perwira pengawal aku, tetapi akan diangkat menjadi senapati agung misalnya, atau panglima Tumapel atau apa? Witantra memandang wajah kuda sempana yang penuh hinaan itu dengan tenang. Sekali ia mengangguk-anggukan kepala, dan kemudian menjawab. Aku tidak akan menerima hadiah apapun, Adi. Omong kosong. Kuda sempana mencibirkan bibirnya. Lalu apakah pamrihmu? Perempuan itu sendiri? Witantra menggelengkan kepalanya, tetapi sebelum ia menjawab kuda sempana telah mendahuluinya. Atau kau sudah diganggu oleh penyakit syaraf? Lihat istana Tumapel gempar hanya karena seorang gadis. Aku ternyata curang. Ia mengantarkan aku dan merestui aku mengambil Ken Dedes, tetapi akhirnya ia berkata bahwa ia melindungi gadis itu dari kekotoran tanganku. Apakah demikian nilai janji aku sekarang? Tetapi kau telah menipunya. Nah, apakah demikian nilai kemanusiaan sekarang? Omong kosong, kembali kuda sempana mencibirkan bibirnya dan kembali ia berkata. Seluruh isi istana sudah gila. Karena seorang gadis desa, maka istana Tumapel menjadi gempar. Seorang perwira pengawal istana turun ke arena untuk merebut gadis desa itu. Witantra memandang kuda sempana dengan tajamnya. Kemudian perlahan-lahan ia berkata. Kuda sempana, persoalan ini bagiku bukan sekedar persoalan seorang gadis. Bukan sekedar soal perempuan itu. Tetapi persoalan ini merupakan contoh dari persoalan yang jauh lebih besar. Persoalan kemanusiaan, kebenaran, hak dan kewajiban. Oh. Kuda sempana mengangkat wajahnya sambil menarik bibirnya ke sisi. Matanya diredupkannya sambil berkata. Kakang Witantra ingin menjadi pahlawan? Mungkin, sahut Witantra sambil mengerutkan keningnya. Tetapi pahlawan atau bukan pahlawan adalah kewajibanku untuk mencegah kelaliman. Gadis itu adalah perwujudan dari tindak sewenang-wenang itu. Kali ini seorang gadis, keluarganya dan bahkan perasaan seluruh rakyat Panawijen. Namun gadis itu dapat berbentuk lain. Kalau kau telah berani merampas kebebasan seorang gadis untuk memenuhi keinginanmu, maka lain kali kau akan berbuat jauh lebih besar. Kalau kau memiliki kekuasaan, maka kau akan melakukannya melampaui apa yang kau lakukan sekarang. Mungkin kau akan merampas hak-hak yang jauh lebih berharga. Tidak hanya satu jiwa, tetapi beribu-ribu. Yang penting bukan gadis itu, gadis yang hanya satu gadis pedesaan. Tetapi yang penting adalah persoalannya. Kau merampas hak kemanusiaannya, dan adalah kewajibanku untuk mencegahnya. Itulah. Dan perkosaan yang kau lakukan dapat berupa perkosaan atas seorang gadis, tetapi juga dapat lain. Kuda sempana menjadi tegang. Ia kini tidak mencibirkan bibirnya lagi. Tidak menarik bibir itu ke sisi dan tidak meredupkan matanya. Tetapi wajahnya menjadi tegang. Katanya, kau mencoba menghubungkannya dengan persoalan yang disebut persoalannya, bukan bentuknya. Tetapi kau lupa bahwa untuk kepentingan yang lebih besar maka aku berbuat demikian. Dengan gadis itu di sisiku, aku akan lebih banyak berbuat untuk Tumapel untuk tanah ini. Alasan yang terlalu dibuat-buat. Kau ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah suatu pengorbanan buat masalah yang lebih besar. Omong kosong. Yang terjadi adalah korban nafsumu yang tak terkendali. Kali ini kau bernafsu atas gadis itu, tetapi lain kali kau bernafsu untuk menjadi aku. Dapatkah kau katakan bahwa jabatan aku akan memberi kesempatan kepadamu berbuat lebih banyak atas tanah ini? Tumapel? Persetan dengan uraianmu yang bodoh. Nah, kalau demikian apalagi yang kita tunggu? Aku, sahut Witantra. Kuda sempana menggeram. Ia benar-benar tidak dapat bersabar lagi. Namun kuda sempana itu tidak perlu menunggu terlalu lama. Sebentar kemudian datang aku Tunggul Ametung diiringi oleh beberapa orang perwira. Di wajah-wajah mereka terbayanglah berbagai pertanyaan dan keraguan-raguan.
Namun di antara mereka, telah juga beredar kabar dari mulut ke mulut, bahwa istana Tumapel sedang digemparkan oleh seorang gadis Panawijen. Namun beberapa orang perwira dapat mengerti, kenapa Witantra telah menyediakan dirinya dalam persoalan yang tampaknya tidak lebih dari rebutan seorang gadis itu, tetapi yang bagi Witantra, pandangannya jauh menembus pada pokok persoalannya. Kemanusiaan, kebenaran dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di hari-hari berikutnya, supaya tidak semua orang dapat berbuat seperti kuda sempana. Memenuhi nafsu sendiri dengan mengorbankan apa saja, bahkan nama Aku Tunggul Ametung sendiri. Ketika kuda sempana melihat beberapa orang yang datang ke arena itu, maka ia menjadi gelisah. Ia menjadi cemas kalau Aku sekali lagi mengingkari janji. Apabila ia berhasil mengalahkan Witantra maka Aku akan dapat membuat alasan-alasan lain untuk menyingkirkannya. Sebab di tangan Tunggul Ametung terletak kekuasaan Tumapel. Ia ragu-ragu, apakah benar Aku dalam hal ini tidak ingin mempergunakan kekuasaan? Bukankah karena kekuasaan Aku pula maka Witantra dapat mewakilnya? Tetapi kuda sempana tidak mau memusingkan dengan angan-angan yang mencemaskan. Ia akan berteriak di hadapan para satria itu perjanjian yang telah dibuatnya dengan Witantra dan Aku. Apabila Aku mengingkarinya biarlah para perwira itu akan dapat menilainya sesaat kemudian kuda sempana dengan tidak sabar sama sekali telah meloncat ke tengah-tengah gelanggang yang dikelilingi oleh beberapa orang perwira yang duduk di atas lapis tikar pandan. Witantra pun kemudian maju pula setelah menyembah dan berkata kepada Tunggul Ametung. Hamba akan mencoba berbuat sebaik-baiknya. Aku Tunggul Ametung tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil penuh kebimbangan. Perasaan kini justru tidak setenang malam tadi. Perasaannya kini mulai bergolak kembali. Ia takut, sebenarnya takut, bahwa Witantra tidak akan dapat mengalahkan kuda sempana. Perasaan Aku kini bukanlah sekedar ingin membebaskan Ken Dedes dari tangan kuda sempana, namun tanpa diketahuinya sendiri, perasaan itu telah terdorong semakin jauh. Ia benar-benar ingin memenangkan sayembara ini. Memenangkan untuk memiliki hasil kemenangannya. Beberapa orang perwira duduk acuh tak acuh. Bahkan ada di antara mereka menggerutu tak habis-habisnya. Kenapa ia harus menyaksikan perkelahian yang berpusar pada persoalan seorang gadis? Namun beberapa perwira yang lain menjadi cemas. Mereka memuji kejujuran Witantra dalam perkelahian itu. Ia benar-benar seorang yang tidak terlibat dalam suatu kepentingan pribadi atas gadis itu. Ken Arok yang duduk di tepi arena itu pun memandang mereka yang telah siap bertempur dengan pandangan yang suram. Hatinya menjadi berdebar-debar dan bahkan suatu perasaan aneh telah merayapi hatinya. Seperti beberapa orang yang lain, maka Ken Arok jauh lebih dalam memuji Witantra di dalam hatinya. Ia benar-benar satu-satunya orang yang berjuang tanpa pamrih. Ia bertempur benar-benar untuk menegakkan kemanusiaan, hak atas dasar kewajiban. Ketika ia berpaling dan menyambar wajah Aku Tunggul Ametung yang tunduk, maka katanya di dalam hati. Aku berbuat seperti sekarang ini karena ia dikejar oleh perasaan bersalah, ia ingin menembus kesalahannya itu dengan membebaskan kembali Ken Dedes dan menghukum kuda sempana dengan cara lain. Cara yang tidak semata-mata mengingkari tingkah laku sendiri. Sedang Mahisa Agni yang terluka itu, berjuang untuk menyelamatkan adiknya. Untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Kuda sempana bersedia bertempur di arena karena ia dilanda oleh nafsu yang tak terkendali. Nafsu untuk memiliki Ken Dedes meskipun hanya wadatnya saja. Tetapi tidak demikian dengan Witantra. Ken Dedes bukan sanak bukan kadang, bukan pula seorang gadis yang telah menyeret nafsunya, dan bukan pula gustinya. Bukan apa-apa. Ia benar-benar dapat mencuci tangannya seperti perwira-perwira yang lain, yang acuh tak acuh atas persoalan itu. Ia dapat tidur nyenyak dengan istri dan keluarganya di rumah. Atau apabila ia harus melihat perkelahian di arena ia dapat memuji, namun dapat pula mencela salah seorang daripadanya sambil membelai kumisnya tanpa bahaya. Namun kini ia telah terjun ke arena dengan sukarela, karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kemanusiaan telah diperkosa oleh kesewenang-wenangan. Ia melihat ketidakadilan dan ia melihat seseorang yang dapat memperalat kekuasaan dan pedang untuk mencapai maksudnya. Karena itu, Witantra yang merasa memiliki pedang pula di lambungnya, telah turun ke arena untuk melawan pedang dalam kesewenang-wenangannya. Tak sepatah kata pun yang diucapkan Aku Tunggul Ametung sebelum perang tanding itu dimulai. Tak ada orang lain yang diperintahkannya untuk berbicara. Ia hanya menganggukkan kepalanya dan bergumam lirih. Mulailah.
Witantra mengangguk hormat, kemudian memutar tubuhnya menghadap kuda sempana. Namun kuda sempanalah yang kemudian berkata lantang. Para perwira prajurit, kawan-kawanku pelayan dalam dan para pimpinan pemerintahan. Tuanku, aku telah melepaskan janji, arena ini adalah keputusan tertinggi. Siapa yang menang ia berhak menentukan sikapnya atas gadis Panawijen yang sekarang sedang sakit di istana. Dan aku sengaja turun karena untuk mempertahankan hakku atasnya. Belum lagi mulut kuda sempana terkatup rapat, terdengar aku membentak. Jangan banyak bicara. Kalau kau tidak segera mulai, maka lawanmu adalah aku sendiri. Semua orang terkejut mendengar aku membentak. Beberapa orang menjadi kecut dan bingung, apakah sebenarnya yang telah terjadi. Namun beberapa orang tersenyum di dalam hati. Keduanya adalah orang-orang muda. Kuda sempana pun terdiam pula. Ketika ia mencoba mencuri pandang, di pangkuan Tunggul Ametung terletak sebuah benda yang kuning gemerlap. Itulah pusakanya, yang dapat menggugurkan gunung dan dapat mengeringkan lautan. Sekali lagi tanpa disengajanya, kuda sempana meraba kerisnya. Kerisnya itu ada di lambungnya. Tetapi ketika ia memandangi tubuh Witantra keseluruhannya, maka Witantra sama sekali tidak membawa senjata apapun. Meskipun demikian, kuda sempana itu masih juga berkata, bahkan ditujukan kepada aku Tunggul Ametung. Tidak, tuanku hamba junjung. Hamba hanya ingin supaya para perwira mengetahui, apakah yang harus kami lakukan. Diam! Diam! Diam, teriak aku Tunggul Ametung. Secengkang ia beringsut. Tetapi Witantra yang menjadi cemas kalau Tunggul Ametung itu kemudian berdiri dan menerjunkan diri ke arena, maka segera ia meloncat menyerang sambil berteriak. Adik kuda sempana, aku akan segera mulai. Kuda sempana melihat Witantra mulai dengan serangannya, namun tidak berbahaya. Meskipun demikian, kuda sempana menggeser ke samping untuk menghindari serangan itu. Tetapi agaknya kuda sempana itu masih belum puas dengan apa yang dikatakannya. Ia masih ingin berteriak lagi memperkecil arti tindakan Tunggul Ametung itu. Membatasi persoalannya sebagai suatu persoalan berebut gadis di antara dua orang jejaka. Bukan soal seperti yang dikatakan oleh Witantra, yang memandangnya dari segi lain. Dari segi hak, kemanusiaan dan beban kewajibannya sebagai seorang kesatria. Karena itu, maka sekali lagi ia mencoba berteriak sambil meloncat surut. Namun Witantra melihat gelagat itu. Betapapun ia tetap dalam ketenangannya, tetapi perbuatan kuda sempana itu benar-benar tak menyenangkan. Karena itu, demikian kuda sempana mulai membuka mulutnya, maka mulai pula lah serangan Witantra berikutnya. Bukan sekedar serangan untuk mengejutkan lawannya. Tetapi serangan kali ini benar-benar mengarah ke titik-titik yang berbahaya bagi lawannya. Sambil melontarkan diri, Witantra menyambar leher kuda sempana dengan ibu jarinya. Sedang tangannya yang lain masih berusaha menyerang perut lawannya dengan ujung-ujung jari pula. Kuda sempana kali ini benar-benar terkejut melihat gerak itu. Gerak yang langsung berusaha menyelesaikan perkelahian dengan menutup lubang pernafasannya. Karena itu, maka ia tidak sempat untuk berteriak lantang, namun sekali ia harus bergeser surut sambil merendahkan dirinya, sedang tangannya berusaha untuk memukul tangan Witantra ke samping. Tetapi Witantra dengan cepatnya menarik tangannya. Sekali ia berputar di atas satu kakinya, dan tiba tumitnya melayang dalam gerak melingkar menyambar lambung kuda sempana. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.